Coba kalian bayangkan posisi gue saat itu. Pejamkan mata kalian sebentar. Bayangkan, jam 2 pagi, gelap gulita. Dinginnya bukan main, nusuk tembus lewat pori-pori kulit sampai ke tulang sumsum. Kalian lagi meringkuk, sembunyi di dalam sebuah lemari obat tua yang terbuat dari besi berkarat. Bau karatnya menyengat, bercampur dengan aroma, entahlah, seperti bau daging busuk dan obat-obatan yang sudah kedaluarsa belasan tahun lalu. Napas kalian tertahan di tenggorokan. Dada rasanya mau hancur karena detak jantung kalian sendiri yang memompa terlalu keras. Dug, dug, dug. Hanya itu yang terdengar di telinga kalian. Dan di luar lemari yang sempit itu, ada sesuatu. Sesuatu yang sedang berjalan mencari kalian dalam kegelapan. Sebelum gue ceritain apa yang terjadi di luar sana, gue mau tanya satu hal ke kalian semua yang lagi nonton atau dengerin ini. Tolong ketik jawaban kalian sejujur-jujurnya di kolom komentar sekarang juga. Jika demi sebuah video dengan jutaan penonton, demi uang dan popularitas, kalian harus menukar nyawa kalian dan dikutuk seumur hidup, kalian bakal lanjut atau mundur? Silakan komen. Perang pendapat terserah kalian. Ada yang bilang itu dedikasi seorang kreator, ada yang bilang itu kebodohan murni. Tapi percaya sama gue, jawaban kalian mungkin bakal berubah total setelah kalian mendengar akhir dari malam jahanam ini. Nama gue Nam, umur 26 tahun. Pekerjaan utama, content creator horror. Kalian pasti sangat familiar dengan tipe orang seperti gue. Arogan, terlalu percaya diri, overpede. Gue selalu menganggap hantu, jin, penampakan, atau kutukan dari dunia gaib itu omong kosong. Cuma mitos basi yang dibesar-besarkan warga lokal buat nakut-nakutin anak kecil. Buat gue, mistis itu cuman bahan jualan demi AdSense dan sponsorship. Gua datang ke lokasi, bikin gimmick pura-pura kesurupan, pura-pura lari ketakutan, lalu upload. Sesederhana itu. Sampai malam itu tiba. Lokasinya ada di Bandung. Sebuah rumah sakit terbengkalai yang sangat legendaris. Anak-anak urbex atau pemburu hantu di Bandung pasti tahu tempat ini. Sebuah bangunan peninggalan zaman dulu yang sudah ditinggalkan, kosong, melompong selama belasan tahun. Cerita warga sekitar? Wah, macam-macam. Ada suster ngesot, suara tangisan bayi, sampai arwah pasien yang bunuh diri. Tapi malam itu, saat gue turun dari motor di depan gerbang berkarat yang digembok tebal, gue cuma tertawa meremehkan. Paling banter cuma ketemu tikus got atau tunawisma yang numpang tidur, batin gue. Gue panjat pagar itu sendirian. Ya, sendirian. Tanpa kru, tanpa teman. Semata-mata supaya engagement videonya tinggi. Gue mau buktiin kalau gue berani mati. Gue nyalain kamera inframerah. Flash kamera gue atur ke tingkat paling terang. Menyorot ke arah lorong utama yang gelap gulita seperti mulut gua yang siap menelan gue hidup-hidup. Gue arahkan kamera ke wajah gue sendiri. Halo guys, malam ini gue udah ada di dalam rumah sakit terbengkalai Bandung, kata warga. Tempat ini sarangnya demit, tapi lihat nih, gue memutar kamera ke sekeliling lorong yang kosong. Gak ada apa-apa. Kalau emang di sini ada penunggunya, keluar woi. Tunjukin wujud lu. Jangan cuma berani nongkrong di pojokan jadi pengecut. Gue teriak lantang. Gema suara gue memantul di dinding-dinding lorong yang catnya sudah mengelupas. Sumpah. Kalau gue bisa memutar waktu, gue mau menampar wajah gue sendiri sekeras-kerasnya di momen itu. Gue terlalu sombong. Dan dunia gaib paling membenci manusia yang sombong. Begitu gue melangkah lebih dalam melewati ruang lobi utama, udaranya tiba-tiba berubah drastis. Bukan dingin karena angin malam yang masuk lewat jendela pecah. Bukan. Ini dingin yang aneh. Dingin yang kaku dan berat. Rasanya persis seperti kalian baru saja melangkah masuk ke dalam ruangan lemari pendingin di kamar mayat. Udara di sekitar gue seolah kehilangan oksigen.
Bulu kuduk di tengkuk gue merinding hebat, berdiri tegak meski gue memakai jaket hoodie yang cukup tebal. Suasana di dalam situ sepi. Sepi yang mematikan. Saking sunyinya, satu-satunya suara yang mendominasi adalah gesekan sol sepatu Keds gue di atas lantai ubin yang tertutup debu tebal. Srek, srek, srek. Setiap langkah terasa menggema keras di telinga gue sendiri. Lalu, indera penciuman gue menangkap sesuatu. Awalnya, itu cuma bau khas rumah sakit tua. Bau obat antiseptik, bau karbol yang mengering di lantai. Wajar. Tapi, semakin gue berjalan mendekati area ruang operasi di lantai dasar, aromanya mulai bergeser. Berubah menjadi bau anyir yang sangat tajam. Menusuk hidung. Bau darah basi yang dicampur dengan aroma tanah basah. Persis seperti bau tanah kuburan yang baru saja digali di tengah hujan lebat. Gue menelan ludah. Tenggorokan gue mendadak kering kerontang. Insting gue mulai berteriak menyuruh gue putar balik. Ada yang salah. Ada yang sangat tidak beres dengan bangunan ini malam ini. Oh, dan sekarang kita kembali ke momen di awal cerita ini. Momen di mana ego dan kesombongan gue hancur lebur menjadi debu. Gue meringkuk tak berdaya di dalam lemari obat berkarat di sudut ruang operasi. Kamera mahal andalan gue sudah mati total. Baterainya mendadak drop dari 80% langsung ke 0% hanya dalam hitungan detik. Layarnya mati, layaknya ditarik, paksa energinya oleh sesuatu yang tak kasat mata. Gue menangis. Ya, si YouTuber horor yang ngakunya tidak takut apa-apa ini. Menangis sejadi-jadinya dalam diam. Air mata gue mengalir panas di pipi yang sedingin es. Bibir gue gemetar hebat sampai gigi gue saling bergemeretak. Gue menyesal. Gue cuma pengen pulang dan tidur di kasur gue yang hangat. Kenapa? Gue harus menantang hal yang tidak gue pahami. Di luar lemari tempat gue bersembunyi, lorong rumah sakit itu gelap pekat. Gue memejamkan mata kuat-kuat, berdoa dalam hati agar apapun yang ada di luar sana segera pergi. Tapi alam gaib tidak bekerja seperti itu. Saat lu yang mengundang mereka, lo nggak bisa menyuruh mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba, gue menghentikan napas gue secara otomatis. Dari ujung lorong luar ruang operasi, gue mendengar sebuah suara. Itu bukan suara langkah kaki manusia. Bukan juga suara angin yang meniup dahan pohon. Keng, srek, keng, srek. Suara benda keras. Seperti sebuah kendi atau pot dari tanah liat yang menggelinding dengan sangat lambat di atas lantai ubin rumah sakit. Gesekannya kasar, mengerikan. Makin lama, suaranya makin dekat. Mengarah tepat ke ruangan ini. Keng, srek, keng, srek. Gue menutup mulut gue rapat-rapat menggunakan kedua telapak tangan gue yang sudah basah oleh keringat dingin. Lalu, suara itu berhenti. Henning! Berhenti tepat di depan pintu lemari tempat gue bersembunyi. Mari kita mundur sedikit. Sekitar 2 jam sebelum gue berakhir menyedihkan, meringkuk layaknya pecundang di dalam lemari karatan itu. Waktu itu pukul 12 lewat sedikit. Gue masih merasa jadi raja dunia. Kesombongan gue masih menutupi akal sehat. Gue berjalan menyusuri lorong utama rumah sakit. Melangkah masuk semakin dalam ke perut bangunan terbengkalai ini. Kamera handycam masih menyala terang di tangan kanan. Gue masih ngoceh ke arah lensa, melempar jokes garing soal hantu-hantu lokal yang menurut gue cuman mitos orang pinggiran. Kalian lihat sendiri kan? Kosong melompong. Yang ada di sini cuma debu sama nyamuk. Ucap gue ke kamera dengan nada meremehkan. Langkah gue akhirnya terhenti di depan sebuah pintu ganda bergaya lama yang kondisinya sangat memprihatinkan. Papan penanda di atasnya sudah miring, tulisannya memudar dimakan usia, ruang operasi. Kaca di kedua pintunya sudah pecah berantakan, menyisakan ujung-ujung tajam yang mengerikan. Engselnya berkarat parah. Gue dorong salah satu pintu itu dengan bahu. Kriet. Suaranya nyaring banget panjang dan membelah kesunyian malam layaknya jeritan tertahan.
Gue sorotkan lampu senter ke dalam. Gelap. Sorot cahaya hanya mampu menembus debu-debu yang berterbangan di udara. Kosong. Cuman ada sebuah meja operasi tua dari besi di tengah ruangan. Permukaannya berkerak kecoklatan. Darah kering? Karat? Entahlah, gue nggak peduli. Tapi, bukan meja operasi itu yang mengunci pandangan gue. Mata gue perlahan tertuju pada sudut ruangan sebelah kiri. Tepat di bawah sebuah ventilasi udara yang kawatnya sudah jebol. Ada sesuatu di lantai sana. Sesuatu yang sangat out of place. Sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya berada di rumah sakit modern, apalagi yang sudah ditinggalkan belasan tahun lamanya. Gue melangkah mendekat. Perlahan, jantung gue mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ada insting purba di dalam diri gue yang berbisik menyuruh mundur. Tapi insting serakah konten creator gue jauh lebih mendominasi. Wah guys, coba kalian lihat ini. Kayaknya ada yang abis main dukun-dukunan atau bikin sekte sesat di sini. Bisik gue ke arah mikrofon kamera, mencoba terdengar tenang meski tenggorokan gue mendadak kering. Di atas lantai ubin yang kotor kehitaman itu, teronggok sebuah kendi. Kendi dari tanah liat usang. Bentuknya gempal, permukaannya kasar dan tidak rata. Tapi yang bikin mata gue memicing aneh, kendi itu ditutup sangat rapat. Ada kain berwarna merah darah yang membungkus leher kendi, diikat kencang berlilit-lilit menggunakan tali tambang yang sudah menghitam. Dan yang lebih sinting lagi, kendi itu diletakkan tepat di tengah-tengah taburan garam kasar. Garam itu sengaja disusun membentuk sebuah lingkaran sempurna, seolah memenjarakan benda tanah liat tersebut di dalamnya. Di atas garis garam itu, berserakan kelopak-kelopak bunga melati yang sudah mengering, menyusut, dan menghitam seperti bangkai serangga kecil. Sumpah demi Tuhan, waktu gua berdiri tepat 1 meter di depan kendi itu, ada perasaan mual yang mendadak mengaduk-aduk isi perut gue. Tengkuk gue terasa berat, seakan ada seseorang yang baru saja meletakkan bongkahan es di pundak gue. Seolah-olah arus udara di dalam lingkaran garam itu benar-benar berbeda dimensinya dengan udara tempat gue berpijak. Tapi, kalian tahu apa racun yang bersarang di otak gue saat itu? Thumbnail. Ya clickbait untuk YouTube. Gue mikir keras. Kalau gue deketin kendi ini, atau mending gue tendang sekalian depan kamera, views-nya pasti bakal gila-gilaan. Ini konten emas. Gue perlahan menurunkan posisi kamera hingga sejajar dada. Gue julurkan kaki kanan gue ke depan. Dengan ujung sepatu sneakers yang gue pakai, gue niat menggeser kendi itu. Niatnya simple. Cuma mau mendorong sedikit supaya posisinya lebih estetik buat di-shoot dan menantang mitos warga. Gue sentuh pinggiran kendi dengan ujung sepatu. Gue dorong agak kasar. Srek. Kendi bertekstur kasar itu bergeser. Terdorong keluar, melewati batas garis pelindung lingkaran garam kasar tersebut. Detik itu juga, gue berani sumpah demi nyawa gue sendiri. Detik itu juga, suhu di dalam ruang operasi itu anjlok sedrastis-drastisnya. Ini bukan sekadar hawa dingin karena angin malam. Ini dingin es yang menusuk, dingin yang jahat, dingin yang merayap masuk lewat pori-pori dan langsung mencekik paru-paru kalian dari dalam. Gua menghela napas kaget dan gua melihat asap putih mengepul keluar dari mulut dan hidung gue. Di Bandung, di dalam ruangan tertutup, napas gua berasap layaknya gua lagi berdiri di tengah badai salju. Gua terdiam kaku. Otak gue mendadak ngeblank, berhenti berfungsi. Sesuatu yang lain ikut berubah. Aroma ruangan, bau karbol basi dan debu tadi menguap seketika, digantikan oleh bau tanah basah yang sangat menyengat. Dipadukan dengan bau anyir darah yang luar biasa pekat dan memuakkan. Bau bunga melati yang tadinya kering, tiba-tiba menyengat hidung seolah baru dipetik ribuan kuntum. Seluruh bulu halus di tangan dan tengkuk gue berdiri tegak. Sistem alarm di otak gue berteriak histeris. Gue menelan ludah dengan susah payah. Oke, ini udah mulai nggak lucu, batin gue merinding. Kendi itu sebenarnya untuk mengurung apa?
Dan kenapa harus repot-repot pakai lingkaran garam segala? Kenapa bau di ruangan ini berubah jadi seperti liang lahat? Harusnya gue lari. Harusnya gue putar balik, tinggalkan kendisialan itu, dan lari keluar dari rumah sakit detik itu juga. Tapi entah sihir macam apa yang bekerja malam itu, tangan kiri gue malah tergerak sendiri. Seperti ada gravitasi tak kasat mata yang menariknya turun. Gue berjongkok perlahan. Lutut gue bergetar pelan. Gue ulurkan tangan, lalu menyentuh kendi tanah liat itu dengan jemari kosong. Rasanya sedingin memegang balok es yang baru dikeluarkan dari freezer. Sangat-sangat tidak wajar untuk sebuah benda mati yang terbuat dari tanah liat. Gue angkat kendi itu perlahan dari lantai. Terasa lumayan berat. Pusat masanya aneh, seolah ada sesuatu, atau mungkin segumpal daging basah yang bergeser di dasar kendi tersebut. Gue dekatkan benda sialan itu ke telinga kanan gue. Niat hati ingin menggoyangkannya sedikit untuk menebak apa isi di baliknya. Dan tepat pada saat kendi sedingin es itu nyaris menyentuh daun telinga gue, napas gue berhenti total. Telinga gue menangkap sebuah suara. Sangat pelan, sangat lirih. Tapi terdengar luar biasa jelas. Karena jaraknya yang sangat dekat. Suara itu bukan gema dari luar ruangan. Suara itu berasal dari dalam kendi yang tertutup rapat kain merah. Z, Z, Z. Sebuah bunyi gesekan berirama lambat. Persis seperti suara ujung kuku-kuku panjang yang keras sedang menggaruk-garuk permukaan bagian dalam tanah liat. Sesuatu di dalam sana sedang berusaha keluar. Gue ngelempar kendi bangsat itu sekuat tenaga. Prang! Pecah berkeping-keping. Suaranya menggema keras, memantul-mantul di dinding ruang operasi yang kosong, sebelum akhirnya mati ditelan kesunyian malam. Tanah liatnya hancur, berantakan di atas lantai ubin kotor. Kain merahnya robek, tergeletak begitu saja. Dan isinya kosong. Tidak ada apa-apa. Cuma segenggam tanah hitam pekat yang baunya, ya Tuhan, baunya seperti daging busuk yang dicampur kembang, kantil layu. Napas gue ngos-ngosan. Dada gue naik turun dengan cepat. Tangan gue yang tadi memegang kendi itu gemetar hebat, sedingin es batu. Kamera! Otak gue langsung teringat pada benda itu. Gue langsung angkat handycam gue yang sempat gue turunkan tadi, menyorot ke arah pecahan kendi. Kayak kalian denger nggak tuh tadi? Ada suara dari dalam kendi ini. Anjir, sumpah demi apapun gue denger suara garukan. Seru gue ke arah lensa, berusaha terdengar berani, padahal suara gue sendiri bergetar parah. Gue menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Oke lah, ini cuma gimik warga. Palingan ada tikus masuk ke dalam kendi, terus nggak bisa keluar. Wajar kan? Di tempat kayak gini pasti banyak tikusnya, ucap gue. Mencoba merasionalisasi ketakutan gue sendiri. Tapi sejujurnya, gue tahu itu bukan tikus. Suara garukan tadi terlalu berirama, terlalu lambat, dan terlalu bertenaga. Gua berbalik, berniat keluar dari ruang operasi itu secepatnya. Udara di dalam ruangan itu makin lama makin dingin, makin sesak. Tapi begitu gue melangkah keluar, menyusuri lorong panjang yang gelap gulita, gue merasakan ada yang aneh dengan tubuh gue. Rasa lelah yang luar biasa tiba-tiba menyerang. Bukan lelah karena banyak jalan, tapi lelah yang menguras tenaga dari dalam. Otot-otot gue terasa lemas, persendian gue ngilu. Kelopak mata gue terasa sangat berat, seolah ada beban puluhan kilo yang menggantung di sana. Gue bersandar ke dinding lorong yang catnya mengelupas. Aduh, kenapa tiba-tiba ngantuk berat begini? Batin gue panik. Di saat seperti itu, tiba-tiba ingatan gue melayang ke percakapan gue dengan Pak Udin, satpam tua yang jaga di pos depan kompleks rumah sakit ini tadi sore. Dan kalau masuk ke dalam sana, ingat pesen bapak satu ini, ucap Pak Udin waktu itu, matanya menatap gue tajam, meraut, wajahnya serius banget.
Boleh jalan-jalan, boleh rekam-rekam, tapi pantangannya cuma satu. Jangan pernah sekali-kali tidur telentang langsung di atas lantai ubin rumah sakit itu. Lantai itu, kasurnya mereka yang gak kasat mata. Kalau Aden tidur di situ tanpa alas, sama aja Aden nawarin badan Aden buat ditumpangi. Waktu itu gue cuma ketawa dalam hati. Mitos basi, pikir gue. Menurut kalian gimana? Masuk akal nggak sih mitos kayak gitu? Komen dong di bawah, murni karena capek atau emang ada yang nempel. Tapi sekarang, rasa kantuk ini benar-benar nggak tertahankan. Kaki gue gemetar, nggak kuat lagi menopang berat badan gue. Pemandangan di depan gue mulai berputar, kabur. Gue harus istirahat bentar. 5 menit aja, pikir gue putus asa. Tanpa berpikir panjang lagi, tanpa peduli kotornya lantai ubin yang dipenuhi debu dan mungkin juga bercak darah kering peninggalan masa lalu, gue menjatuhkan diri. Gue berbaring telentang, meletakkan punggung, gue langsung bersentuhan dengan lantai ubin yang sedingin es. Dinginnya, lantai itu langsung menusuk ke tulang punggung gue. Tapi anehnya, rasa dingin itu malah bikin gue makin ngantuk. Mata gue perlahan terpejam. Kesadaran gue mulai memudar. Dalam kondisi setengah sadar itu, gue merasa ada yang aneh. Suasana lorong yang tadinya sunyi senyap, perlahan mulai dipenuhi suara-suara aneh. Suara bisikan yang nggak jelas artinya, suara rintihan tertahan, dan suara langkah kaki. Bukan langkah kaki manusia, tapi seperti suara sesuatu yang diseret di atas lantai. Shriek, shriek, shriek. Gue berusaha membuka mata, tapi kelopak mata gue terasa seperti dilem. Tubuh gue kaku, nggak bisa digerakkan sama sekali. Sleep paralysis, ketindihan. Ini pasti cuma ketindihan biasa karena kecapean. Gue berusaha menenangkan diri sendiri dalam hati. Tapi kemudian, melalui celah kelopak mata gue yang sedikit terbuka, gue melihatnya. Di langit-langit lorong yang kusam dan dipenuhi sarang laba-laba, ada bayangan hitam pekat. Bentuknya nggak jelas, tapi perlahan-lahan bayangan itu mulai bermanifestasi menjadi sosok yang merangkak. Ia merangkak di langit-langit dengan posisi terbalik, kepalanya menunduk ke bawah, menghadap tepat ke arah gue. Jantung gue berdetak kencang, seakan mau meledak. Keringat dingin mengucur deras di dahi gue. Gue ingin teriak, tapi tenggorokan gue tercekat. Gue ingin lari, tapi seluruh otot gue lumpuh total. Bayangan itu makin lama makin jelas. Sosok wanita dengan rambut panjang awut-awutan yang menutupi separuh wajahnya. Ia merayap turun perlahan melalui dinding, gerakannya patah-patah dan tidak wajar, seperti laba-laba raksasa yang kelaparan. Ini mimpi. Ini pasti mimpi. Jerit gue dalam hati berharap segera terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi rasa dingin yang menusuk tulang punggung gue, rasa dingin itu sangat nyata, dan tiba-tiba gue merasakan ada sesuatu yang menyelinap di bawah punggung gue. Sesuatu yang sangat dingin, basah, dan licin. Sesuatu itu menyusup perlahan, terhimpit di antara lantai ubin yang keras dan tulang belakang gue. Sebuah tangan. Tangan yang sangat dingin, dengan jari-jari yang panjang dan kuku-kuku yang tajam, kini membelai pelan tulang punggung gue dari bawah. Dan suara garukan itu, suara yang sama dengan yang gue dengar dari dalam kendi tadi, kini terdengar sangat dekat. Tepat di telinga gue. Set. 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 Pernahkah kalian merasa terjebak di dalam tubuh kalian sendiri? Otak kalian berteriak-teriak histeris, menyuruh kaki untuk lari, menyuruh tangan untuk memukul, menyuruh mulut untuk menjerit minta tolong, tapi seujung jari pun tidak bisa kalian gerakkan. Itulah yang gua alami saat ini. Mati rasa total. Kelumpuhan tidur yang paling ekstrim. Sleep paralysis tingkat akhir. Tangan sedingin es yang menyusup di bawah punggung gue tadi, sekarang mulai merayap naik perlahan-lahan.
melewati celah ruas-ruas tulang belakang gua. Jari-jarinya kurus, panjang, terasa seperti tulang berbalut kulit tipis yang basah dan licin. Z, Z, Z. Bunyi itu. Bunyi yang sama persis dengan yang gue dengar waktu berjongkok di ruang operasi tadi. Ternyata bunyi itu bukan berasal dari dalam kendi. Bukan. Bunyi itu adalah suara kuku-kuku panjangnya yang tajam bergesekan dengan lantai ubin tepat di bawah tubuh gue yang terbaring tak berdaya. Gue memaksa mata gue terbuka lebar. Napas gue tersengal, tertahan di dada. Detak jantung gue memompa begitu keras, sampai rasanya tulang rusuk gue mau retak menembus kulit. Dan di atas perut gue, tepat di depan wajah gue, sosok itu sudah berada di sana. Sumiati. Begitu warga lokal menyebut nama kutukan ini. Tapi melihatnya secara langsung dengan mata kepala sendiri dalam jarak beberapa sentimeter, jauh. Lebih mengerikan dari cerita-cerita urban legend murahan manapun yang pernah gue dengar. Ayam diwisenaus meseng reimang nekin digarindas kaki seperti manusia normal. Tubuhnya kaku, lurus seperti mayat yang sudah mengalami rigor mortis. Tapi anehnya, dia bisa meluncur dan merayap maju dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak masuk akal. Seperti ular raksasa yang beringsut tanpa menggunakan anggota tubuh. Namun, yang membuat kewarasan gua benar-benar hancur lebur malam itu adalah lehernya. Leher wanita itu patah, tertekuk tajam 90 derajat ke arah bahu kanannya. Kepalanya seolah hanya menempel dengan seutas urat keriput, ribah tak berdaya menyentuh pundaknya sendiri. Sepasang matanya menatap lurus ke arah gue. Tidak ada pupil hitam di sana. Matanya hanya menyisakan warna putih pucat yang keruh, melotot, menembus pertahanan jiwa gue yang paling dalam. Di detik itulah, di tengah kepanikan dan teror yang luar biasa menyiksa, akal sehat gue tiba-tiba bekerja. Sebuah kepingan puzzle terakhir terpasang di otak gue. Sebuah pencerahan yang datang terlalu lambat. Sebuah twist kenyataan yang menghancurkan sisa-sisa ego dan kesombongan gue berkeping-keping. Kendi tanah liat di ruang operasi tadi, garam kasar yang mengelilinginya dalam bentuk lingkaran sempurna, taburan bunga melati kering. Ya Tuhan, benda itu bukan penjara. Kendi itu sama sekali tidak mengurung apapun di dalamnya. Garam dan kendi itu adalah sebuah segel, sebuah pemberat magis. Pasak gaib yang sengaja ditaruh oleh orang pintar di masa lalu untuk menindih sesuatu yang ada di bawah lantai. Itu adalah titik pusat energi negatif, sebuah liang tak kasat mata yang menghubungkan rumah sakit ini dengan dunia bawah. Dan gue, si YouTuber arogan, si manusia tolol yang merasa paling tangguh, dengan sengaja menendang kendi segel itu hingga keluar dari garis pembatasnya. Lebih parahnya lagi, setelah merusak segel penutupnya, gue malah merebahkan tubuh gue, menempelkan punggung gue secara telanjang bulat-bulat, tepat di atas ubin di mana energi itu menganga bebas. Gue tidak memanggilnya datang. Tidak. Gue yang secara sukarela menyediakan tubuh gue sebagai jembatan berdaging untuk dia merangkak naik ke dunia manusia. Air mata gue mengalir deras. Terasa hangat menyusuri pelipis yang membeku, lalu menetes, membasahi lantai rumah sakit yang kotor. Gue menangis. Benar-benar menangis layaknya anak kecil. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan penyesalan yang teramat dalam, pahit, dan menusuk. Tangisan keputusasaan dari seorang manusia yang kalah. Tuhan, tolong gue. Tolong, gue mohon ampun. Gue janji, nggak akan sombong lagi. Gue cuma mau pulang, tolong Nam. Gue berteriak sekencang-kencangnya di dalam kepala. Meronta-ronta di alam pikiran karena mulut fisik gue terkunci rapat seperti digembok. Rahang gue kram parah. Batang leher gue terasa seperti dicekik oleh beban puluhan kilogram yang tak terlihat. Sosok dengan leher patah itu kini menindih dada gue sepenuhnya. Beratnya tidak wajar. Hawa dingin yang memancar dari tubuhnya membekukan paru-paru gue.
Lalu, indera penciuman gue diserang. Bau napasnya. Astaga. Bau tanah kuburan yang lembab bercampur dengan aroma daging busuk yang sudah dipenuhi belatung. Sangat memuakkan. Membuat lambung gue melilit meronta-ronta ingin memuntahkan seluruh isinya. Dia menatap mata gue yang membelalak dipenuhi genangan air mata ketakutan. Lalu, perlahan, sangat perlahan dan menyiksa, bibir pucat kebiruannya tertarik ke atas. Dia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, menyeringai hingga sudut bibirnya robek nyaris menyentuh daun telinganya. Suara daging robek terdengar samar bersamaan dengan tarikan bibir itu. Gue memejamkan mata sekuat tenaga, memohon keajaiban. Berharap ini segera berakhir. Tapi alam gaib sedang menghukum gue malam ini. Rahang gue yang tadinya kaku terkunci, tiba-tiba ditarik paksa terbuka oleh sebuah tenaga gaib yang luar biasa kuat. Mulut gue ternganga lebar ke arah atas, menatap langit-langit, tidak bisa ditutup. Wanita itu memajukan wajahnya yang patah tepat di atas wajah gue. Mulutnya yang hitam kelam terbuka pelan-pelan. Bau busuk menyengat langsung masuk ke rongga hidung gue. Dan dari dalam tenggorokannya yang membusuk, meluncur jatuh segumpal rambut hitam yang sangat panjang, basah kuyup, dan berlendir pekat. Rambut sedingin es itu meluncur turun lurus, meneteskan air anyir, lalu ujungnya menjuntai, masuk menyumpal lurus ke dalam kerongkongan gue yang sedang terbuka menganga. Gue terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukan dingin, tapi panas. Panas yang membakar. Tenggorokan gue rasanya seperti baru saja menelan sekepal pecahan beling yang dicampur dengan bara api. Terbakar. Robek di bagian dalam. Setiap kali gue mencoba menelan ludah, rasanya seperti ada silet yang menyayat kerongkongan gue. Gue membuka mata pelan-pelan. Silau. Cahaya lampu neon putih berkedip di atas kepala, langsung menusuk retina mata gue yang masih menyesuaikan diri. Hidung gue menangkap bau karbol. Tapi kali ini baunya berbeda. Baunya bersih, steril. Bau khas rumah sakit sungguhan yang beroperasi normal. Gue coba menggerakkan jari tangan. Bisa. Gue coba gerakan kaki. Bisa. Tubuh gue lemas tak bertenaga, tapi gue nggak lumpuh lagi. Kelumpuhan gaib itu sudah hilang. Gue selamat. Gue masih hidup. Gue coba membuka mulut. Gue mau memanggil perawat atau siapapun yang ada di ruangan ini. Otak gue merangkai kata, "Suster, tolong." Dan gue mencoba mendorong udara dari paru-paru untuk menyuarakannya. Tapi, yang keluar dari mulut gue cuma suara desisan angin. Kosong. Hampa. Seperti suara ban bocor. Gue panik. Jantung gue berdebar liar. Gue meraba leher gue dengan tangan yang gemetar hebat. Di sana, melingkar perban putih medis yang sangat tebal, membungkus rapat seluruh leher gue. Pintu kamar terbuka. Seorang dokter pria parubaya masuk bersama orang tua gue yang matanya sudah bengkak karena menangis. Dokter itu duduk di sebelah ranjang. Dia menatap gue dengan pandangan kasihan yang sangat dalam, lalu menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Kata dokter, gue ditemukan jam 5 pagi oleh seorang pemulung lokal yang nekat masuk untuk mencari besi tua di rumah sakit terbengkalai itu. Gue tergeletak di tengah lorong ruang operasi. Pingsan. Kejang-kejang. Mulut gue penuh dengan busa yang bercampur darah hitam pekat. Dan yang paling parah, pita suara gue rusak total, hancur karena trauma fisik yang sangat ekstrim di area leher bagian dalam. Dokter menepuk pundak gue pelan. Kami sudah operasi sebisa kami, nak. Tapi butuh keajaiban dari Tuhan supaya kamu bisa bicara normal lagi. Kemungkinan besar kamu akan kehilangan suaramu secara permanen. Dunia gue runtuh detik itu juga. Karier gue sebagai YouTuber hancur lebur tanpa sisa. Alat pencari makan gue, modal utama gue untuk koar-koar menantang alam gaib, dicabut paksa sama Tuhan dalam satu malam. Tapi, tunggu dulu.
Kalian tahu apa bagian paling gilanya? Kamera handycam gue ditemukan tergeletak nggak jauh dari badan gue yang pingsan. Adik gue sempat mengecek file di dalamnya saat gue di ruang ICU, berharap ada rekaman orang jahat atau penampakan yang menyerang gue. Tebak apa isinya? Kosong. Sama sekali nggak ada visual apa-apa setelah baterainya mati mendadak di depan lemari obat itu. Nggak ada sosok dengan leher patah. Nggak ada rambut basah. Tapi mic eksternal kamera itu ternyata sempat menyala sebentar dan merekam audio sebelum benar-benar mati total. Dan di rekaman audio berdurasi 1,5 menit itu, nggak ada suara tawa mistis. Nggak ada suara Sumiati. Yang terekam sangat jelas, jernih, dan mengerikan. Cuma suara gue sendiri. Suara gue yang sedang tersedak hebat, batuk darah meronta-ronta di lantai ubin, disusul oleh suara gesekan kuku. Kuku tangan gue sendiri, yang terekam sedang mencakar-cakar, merobek, dan mencekik leher gue secara brutal. Seolah gue sendiri yang berusaha menarik keluar sesuatu secara paksa dari dalam tenggorokan gue. Gue yang mencakar leher gue sendiri, gila. Atau dia yang merasuki pikiran gue, meminjam tangan gue sendiri untuk merobek pita suara gue sebagai bayaran atas kesombongan gue. Entahlah, gue nggak punya jawabannya. Saat mendengar cerita itu, sambil mengetik di layar HP, karena gue sudah tidak bisa bicara, air mata gue tumpah. Gue menangis sejadi-jadinya di pelukan nyokap gue. Pundak gue bergetar hebat. Tapi anehnya, di balik rasa sakit, ketakutan, dan kehilangan masa depan yang luar biasa ini, gue tersenyum tipis. Gue kehilangan suara gue. Gue kehilangan kebanggaan gue. Tapi gue mendapatkan hal yang jauh lebih berharga. Sebuah kewarasan. Gue sadar bahwa kita, manusia, hanyalah makhluk kecil yang menumpang di alam semesta ini. Ada dunia lain yang berdampingan tebal dengan kita, yang aturannya tidak bisa kita langgar, hanya demi views dan AdSense. Gue sembuh dari penyakit arogan gue. Cacat fisik ini, bisunya gue ini, adalah tamparan keras sekaligus penyelamat jiwa gue dari kesesatan yang lebih dalam. Semuanya terasa sudah berakhir. Gue sudah ikhlas. Sampai kejadian semalam. Ini malam keempat gue dirawat di rumah sakit pusat. Jam di dinding menunjukkan pukul 1:30 pagi. Gue belum bisa tidur. Bayangan lorong gelap itu masih sering mampir kalau gue memejamkan mata. Tiba-tiba pintu kamar inap gue terbuka pelan, tanpa suara. Seorang suster jaga masuk. Wajahnya menunduk dalam, tertutup masker medis hijau dan poni rambut yang agak berantakan. Gue pikir dia mau mengganti cairan infus gue yang sudah mau habis. Tapi dia tidak melihat ke arah gue. Dia berjalan kaku melewati ujung ranjang, lalu berhenti di dekat nakas meja di sebelah kiri gue. Tuk, dia meletakkan sesuatu di atas meja kaca itu. Sangat pelan. Lalu, tanpa menoleh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Pintu tertutup perlahan. Klik. Gua mengerutkan kening. Gua melirik ke arah nakas. Penerangan kamar sengaja gua redupkan, tapi cahaya bulan dari jendela cukup untuk memperlihatkan siluet benda tersebut. Benda itu bukan gelas ukur obat, bukan botol air minum. Ukurannya sekepalan tangan. Terbuat dari tanah liat yang permukaannya sangat kasar. Sebuah kendi. Kendi kecil tanpa tutup. Jantung gue seakan berhenti berdetak di detik itu juga. Udara di kamar rumah sakit modern ini mendadak turun drastis, sedingin es. Napas gue kembali mengeluarkan uap putih, dan sebelum otak gue sempat memproses apa yang sedang terjadi, dari bawah kolong ranjang rumah sakit tempat gue berbaring, tepat di bawah punggung gue, terdengar suara itu lagi. Sangat pelan, sangat lambat. Gesekan benda tajam di atas lantai keramik. Set. 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 Pertanyaan gue buat kalian malam ini, apa yang sebenarnya ditaruh suster itu di meja gue? Dan apa yang sekarang ada di kolong kasur gue?
Apakah kutukan itu belum selesai? Dan pertanyaan terakhir untuk kalian yang dari awal menyimak cerita ini. Tolong jawab dengan jujur dari hati nurani kalian. Kalau kalian yang ada di posisi gue malam itu, kalian yang ada di dalam lemari berkarat itu, apakah kalian rela menukar suara kalian untuk selamanya, menjadi bisu dan kehilangan semua mimpi kalian hanya untuk membeli sebuah pelajaran berharga tentang menghargai nyawa? Komen di bawah. Perang pendapat terserah kalian. Gue akan baca semuanya dalam diam.